Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini yang selalu membahas alur cerita sinetron Samudra Cinta. Di sini Mimin akan mencoba membahas alur cerita Samudra Cinta untuk hari ini. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Atas kerjasamanya Pina bersama Samudra, cinta pun akhirnya ditemukan. Namun, kepada yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob. Serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ketika itu, rupanya Samudra curiga terhadap Bella. Karena Bella sering menghilang tanpa diketahui tujuannya entah kemana. Namun suatu saat, akhirnya Bella pun diuntit oleh Samudra. Di suatu ketika, terlihat Bella sedang membawa seseorang yang tidak nampak jelas wajahnya. Namun dia adalah seorang wanita. Ketika Samudra mengejar, rupanya Bella keburu naik taksi dan membawa wanita tersebut. Akhirnya Samudra pun bergegas untuk mengejar mobil yang membawa wanita itu. Namun rupanya ketika itu Samudra kehilangan jejak, entah kemana mobil itu masuknya. Namun ketika ia berbalik, ternyata Samudra melihat seseorang wanita yang sedang berdiri di pintu gerbang. Ternyata dia adalah Vina yang selama ini dicari-carinya dan yang kabur dari penjara itu. Setelah lama berbincang, akhirnya Samudra bersama Pina pun masuk ke lingkungan rumahnya Erik melalui pintu belakang. Akhirnya tak lama kemudian Samudra pun bisa memasuki tempat Erik tersebut. Kemudian ia pun secara diam-diam memperhatikan tentang apa yang dibicarakan dan apa yang akan dilakukan di rumahnya tersebut bersama mobil taksinya itu. Sepertinya Erik pun sedang berbicara bersama Bella. Dan sepertinya rencana mereka pun telah diketahui oleh Samudra bersama Pina. Akhirnya Pina pun menyarankan kepada Samudra agar melakukan sesuatu agar mereka tidak jadi pergi ke kantor polisi untuk membawa cinta. Secara kebetulan, sepertinya Samudra melihat sarang tawon yang tidak jauh dari mereka berada. Akhirnya Samudra pun mempersiapkan diri dan akhirnya Samudra pun menaiki daripada sarang tawon tersebut. Tidak lama kemudian, Samudra pun menjatuhkan sarang tawon tersebut tepat di tempat Erik dan Bella berada. Dengan jatuhnya sarang tawon tersebut, akhirnya Erik bersama Bella pun digerumutin oleh tawon-tawon yang menyerang terhadap tubuh mereka berdua. Sehingga mereka berdua pun sibuk dengan ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Akhirnya situasi itu pun dimanfaatkan oleh Pina untuk mengambil cinta dari mobil taksi putih itu. Kemudian Pina pun memukul supir taksi tersebut sehingga ia terkapar keluar. Dan akhirnya Pina pun membawa mobil taksi itu untuk pergi ke pintu gerbang dan menuju keluar. Dikarenakan merasa berat jika hanya membawa cinta saja, akhirnya Pina pun membawa cinta tersebut bersama mobil taksi itu. Singkat cerita, akhirnya Samudra pun menghampiri mobil yang dibawa Pina keluar dari dalam bangunan Erik itu. Dan disitulah detik-detik pertemuan antara Samudra dan cinta setelah sekian lama berpisah. Tangis haru dan bahagia pun pecah saat itu, di saat Samudra memandangi cinta yang pada saat itu cinta pun belum sadar atau sedang dalam keadaan koma. Dengan rasa sayang dan cintanya yang luar biasa,
Samudra pun memeluk dan membelai rambutnya serta mengecup kening daripada cinta itu. Terlihat di layar jika Samudra pada saat itu betul-betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebahagiaan tersebut tidaklah bisa dilukiskan dengan kata-kata ataupun tulisan. Ya, tentunya sudah barang pasti Samudra merasa bahagia dikala ia bertemu lagi bersama cinta. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi obat bagi emak-emak milenial pada khususnya yang mengharapkan agar Samudra bertemu kembali dengan cinta. Dan semoga emak-emak tidak bengek lagi ketika Samudra berduaan lagi bersama cinta, dan akan bengek lagi ketika Samudra bersama cinta menyuguhkan adegan-adegan mesra yang membuat emak-emak baper dibuatnya. Setelah begitu lama Samudra memandangi cinta, tidak lama kemudian akhirnya Pina pun menyarankan kepada Samudra agar cepat pergi dan membawa cinta pulang ke rumah, karena Pina pun tidak ingin kalau kejadian ini disaksikan oleh Erik atau bersama Bella. Akhirnya Samudra pun pergi dari tempat itu. Namun sebelum pergi, ia pun memberikan kartu kredit kepada Pina untuk biaya hidup jika ia tidak mau ikut bersama Samudra. Akhirnya Pina pun menerima kartu kredit tersebut, dan Samudra pun tidak menghiraukan ke mana saja Pina mau pergi. Setelah Samudra bersama Pina pergi, tidak lama kemudian Erik pun menghampiri mobil taksi tersebut. Ketika dilihatnya, ternyata mobil taksi pun sudah kosong, tidak ada cinta atau siapapun di dalam taksi tersebut. Namun rupanya supir taksi pun menemukan seikat uang di dalam mobilnya tersebut, tidak lain untuk mengganti kerusakan yang dilakukan oleh Pina itu. Dan tentunya Erik pun tidaklah menyangka siapa-siapa, melainkan Samudra pasti yang melakukannya. Setelah ini, siap-siap saja Erik untuk berhadapan dengan hukum karena ia telah menculik cinta. Sementara itu, di sisi lain, Mentari sangat mengharapkan kehadiran ibunya itu, yaitu Cinta. Tentunya Mentari pun akan bahagia ketika Samudra membawa Cinta pulang ke rumahnya. Begitu juga Bu Lila dan Pak Rusdi pasti sangat merasa bahagia. Dan akhirnya cerita pun sepertinya cukup sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata Mimin yang salah. Selamat berjumpa kembali di dalam cerita Samudra Cinta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.